Karena saya pernah bola belum kena saya sudah tekan shutter. Sama dia bola ditaruh saya dimaki. Hai teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Nancy dan Ko Robertus. Beliau ini adalah seorang sport photographer. Jadi doyan banget moto-moto olahraga. Nah, untuk lebih detail kita langsung ngobrol aja ya dengan Ko Robertus. Boleh kenalin dulu nggak Ko? Kan katanya orang ini nggak kenal nggak sayang katanya. Cerita dulu dong. Halo, nama saya Robertus Budianto. Saya asli Surabaya. Oke, arek Surabaya rek. Awal suka motret awalnya hobi karena saya memang suka jalan-jalan dan suka olahraga mulai dari SD. Oke, suka jalan-jalan dan suka olahraga dari SD. Kenapa kok lebih milih olahraga nih kebanding moto traveling atau moto liburannya kayak gitu? Sebenarnya saya suka sih motret semua ya. Oke. Cuman kebetulan untuk akhir-akhir ini 5 tahun terakhir banyak dapat kerjaan itu untuk motret olahraga. Oh, untuk moto olahraga. Kalau olahraga yang paling kira-kira ini susah banget loh motonya itu olahraga apa ya, Ko? Mungkin tiap orang beda ya. Tapi kalau saya sepak bola. Oh, sepak bola. Kenapa nih kok lebih effort moto sepak bola? Karena gini, sepak bola itu kadang kita nggak tahu ya. Bola habis digiring si A nih. Oke. Terus si A ini mau oper kemana? Oh iya, benar. Kadang dari sudut ini dia langsung oper ke depan sana. Nah, itu berarti harus cepet gitu ya? Nah, padahal pada saat dia masih jauh, kan kita pakai 400 mili nih. Iya dong. Tiba-tiba bolanya ke dekat gawang. Waduh, bingung kan mesti ganti kamera. Oh iya, benar. Jadi mesti harus ready 2 kamera gitu ya, langsung cepet-cepet ganti. Iya, bahkan 3 kadang. Oh, 3. Iya. Dengan lensa masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda ya. Iya, betul. Kalau sepak bola yang paling susah, yang paling gampang apa nih kalau olahraga yang paling gampang motonya? Sebenarnya tiap olahraga itu punya faktor kesulitan Sendiri-sendiri. Iya, betul. Oke. Saya yang paling sering balap sepeda, badminton, Balap sepeda, badminton, pingpong. pingpong. Ya itu yang paling sering sih. Oh, paling sering moto itu ya, Iya. kayak gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih katanya Koko kan join sama Getty Image. Nah, itu ceritanya gimana kok bisa join sama Getty Image? Mungkin teman-teman pengen ngerti, wah hebat banget dia bisa join sama Getty Image. Nah, itu kalau misalnya ada kesempatan gimana caranya kok bisa gabung sama mereka? Boleh share pengalamannya sedikit? Jadi saya awal mulai serius motret itu sekitar tahun 2008. Oke. Iya, terus dulunya saya aktif sebagai atlet. Oh, sebagai atlet. Atlet apa ya, Bu? Saya atlet softball. Oh, atlet softball. Iya. Terus terakhir itu 2008 saya main PON di kontrak Kaltim. Nah, setelah itu pensiun. Setelah pensiun dari softball saya bingung nih, apa ya, cari kegiatan apa yang menyenangkan terus bisa dapat duit juga. Oh, menyenangkan dan dapat duit. Nah, Oke. terus dan sesuai dengan hobi saya, passion saya itu Iya. jalan-jalan dan olahraga. Nah, terus kepikiranlah saya untuk menjadi seorang fotografer di bidang jurnalistik ya. Oh iya. Awalnya itu karena saya sebenarnya awal mula itu saya pernah main softball, terus kemudian banyak wartawan yang motret pakai lensa yang gede-gede. Waduh, kayaknya kok gagah sekali. Keren banget gitu ya, betul, kayak betul. bawa itu udah kayak bawa peluru gitu. Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu sih. Oh oke, Melihat karena lihat mereka itu iya, ya. lagi bertugas tuh kok, waduh keren banget ya. Kameranya bagus-bagus, lensanya gede-gede gitu, kok gagah. Nah, setelah itu makanya saya mulai gimana caranya ya untuk bisa
kerja sebagai wartawan foto. Iya. Nah, terus saya mulai browsing. Oke. Mana sih kantor-kantor berita yang istilahnya oke. Kemudian saya tertarik karena untuk olahraga ya, itu foto-foto kuat itu banyak di Getty. Karena awalnya Getty itu tahun 90-an tuh dia khusus foto olahraga memang. Oke, tahun 90, berarti udah lama banget tuh ya, dari tahun 90. Enggak, kantor berita lain lebih lama lagi. Oh, lebih lama lagi. Iya, seperti Reuters segala itu kan mulai tahun berapa itu ya. Iya. Jadi termasuk baru, tapi saya suka sih foto-fotonya oke. Nah, terus saya coba apply gitu ya berarti melamar, ya? iya. Melamar ke Getty. Sebenarnya di Getty ada beberapa divisi, yaitu divisi kreatif, divisi editorial, sama divisi video. Oke. Yeah. Kreatif, editorial, sama video. Berarti Koko masuk yang divisi yang mana nih? Saya sekarang kebetulan dikasih akses di editorial sama kreatif sih. Tapi awalnya saya masuk itu dari editorial. Oh, editorial. Maksudnya sebagai jurnalis ya, jurnalis foto, iya. Oh, jurnalis fotografernya itu masuk di editorial. Editorial. Tapi bukan nulis ya, berarti cuma kirim foto aja ya? Foto dengan keterangan foto atau caption ya. Oh, caption. Yeah. Oke. Jadi kalau saya awal apply itu 2008, tapi nggak diterima. Oh, nggak diterima. Tapi tetap semangat ya, apply lagi berarti ya? Saya apply terus setiap tahun. Oh, apply setiap tahun? Sampai Wah, 2012 baru diterima. Oke, 2008 ke 2012 loh. Waduh, perjalanan yang panjang ya. Betul. Tapi selama itu saya ngumpulin portfolio. Saya kerja untuk kantor berita asing yang lain. Iya. Nah, sepertinya mereka mungkin lihat juga ya. Maksudnya ada portfolio yang baru kayak gitu ya. Nah, terus 2012 itu baru mereka balas email saya, kita mau wawancara per telepon dia gitu. Jadi terus kemudian dari Australia mereka telepon wawancara, habis itu begitu oke baru kirim kontrak. Oke. Iya. Itu kalau di editorial memang SOP-nya seperti itu. Tapi kalau di kreatif beda lagi. Sekarang ini masuk di kreatif juga berarti ya? Iya, setelah saya berapa tahun di editorial, terus dikasih akses juga untuk kirim di kreatif. Di kreatif tuh misalnya foto-foto pemandangan gitu-gitu lah. Oh, kreatif itu lebih bebas gitu ya, create kayak gitu. Selain pemandangan apa lagi kok? Kreatif boleh, still life boleh. Still life. Covid ya salah satunya mungkin ya. Kayak kemarin jadi kayak beberapa teman yang lain. Banyak. Kalau Covid itu masuk di news mestinya, masuk di editorial. Oh, editorial. Iya. Jadi lebih lifestyle ya kalau kreatif. Kalau kreatif itu jadi yang bukan kan. Still life itu misalnya foto buah, foto bunga gitu-gitu loh. Oh, oke. Iya. Produk ya bisa jadi produk juga. Nah, kalau produk harus ada itunya, rilisnya, info konsennya itu. Iya. Oke. Nah, kira-kira itulah kan urutan ceritanya ya. Jadi tetap gigih gitu. Jadi jangan menyerah, kalau ditolak tetap lamar lagi dan lamar lagi. Dan tapi yang pasti harus perbaruin portfolio ya, biar pastinya mereka juga melihat ada progres kayak gitu dibanding yang sebelumnya. Iya, karena mereka, pengalaman saya ya, kerja untuk asing dengan kerja untuk lokal beda. Lebih ribet nggak ya? Lebih susah kali ya sama yang asing kok? Pastilah, karena mereka juga menghargai kita, benar-benar menghargai. Tapi kita dituntut profesional. Iya. Nah, terus kalau ngomong-ngomong tentang foto seperti tadi kan banyak kamera, ada lensa. Nah, gear apa sih yang selalu harus dibawa biar teman-teman tahu yang harus dipersiapkan tuh gearnya yang seperti ini. Jadi buat teman-teman nanti yang mau nyoba sport fotografi itu biar udah ini loh handle-nya pakai ini nih gitu. Apa aja yang perlu disiapkan dari segi kameranya, lensa itu gimana? Yang pasti karena
foto olahraga identik dengan objek yang bergerak. Bergerak, iya benar. Ya, bahkan bergerak dengan cepat. Iya. Gitu. Anggap aja misalnya bulu tangkis nih, smashnya itu kecepatan berapa kan gitu. Iya, tenis juga gitu. Iya. Nah, meskipun kita nggak selalu harus foto itu harus freeze ya kan. Nah, tapi foto-foto istilahnya foto-foto aman atau foto-foto aman yang disukai oleh klien. Yeah. Nah, jadi klien kita kan koran, majalah, Iya. gitu, kemudian website. Iya. Itu pasti harus dapat. Jadi kamu harus freeze. Misalnya tenis harus ada bola, harus ada raket, harus ada pemainnya, gitu. Untuk benar. itu menurut saya itu gear harus mendukung. Sangat mendukung banget ya, kalau enggak nanti bleset semua ya. Menurut saya ya, meskipun ada orang yang bilang, loh yang penting kan yang motret. Tapi saya pribadi kurang setuju. Alat sangat berpengaruh dan membantu kita lebih mudah lah ya. Betul sekali. Nah, kalau lensanya lensa yang tipe apa nih, Ko? Kalau lensa sebenarnya tergantung dari olahraga apa yang kita foto ya. Tapi yang pasti yang saya selalu bawa itu 2470. 2470, lalu 70-200. 70-200. Nah, kalau untuk super tele saya paling suka sih 400 mili. 400 mili. Iya. Kalau untuk kamera, karena kebetulan saya dari awal pakai Nikon, saya kamera untuk saat ini D5 lah, paling oke untuk saya. D5 ya, Nikon. Iya. Ini Nikon Squad. D6 saya belum pernah nyoba. Oh, D6 belum pernah nyoba. Oke. Kalau yang ngomong-ngomong tentang Nikon, mirrorless-nya Nikon gimana, Ko? Bisa pernah coba nggak? Pernah cobain di sport? Saya belum pernah. Oh, belum pernah ya. Lebih ke DSLR-nya berarti ya? Iya, mungkin karena udah tahunan pegang kamera besar ya. Terus jadi kalau kecil gitu rasanya iya. Kayak mainan ya? Bukan gitu, canggung ya. Oh, canggung. Iya, kalau pakai D5 kan kayaknya udah luar kepala gitu loh. Oh, oke. Iya. Udah luar kepala. Apa tombol-tombol tangan segala macam itu kan. Lebih enak ya. Iya. Kalau udah kerja sih penting banget sih menurutku ya. Jadi apa yang biasa kita pegang itu yang kita pakai. Jangan sampai ada kerjaan penting kita baru nyoba kamera baru. Wah, udah lewat semua momennya udah lewat. Bingung ya. Iya. Bener. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga, pasti kan kalau itu sebagai kerjaan ya teman-teman, pasti kan ada suka dukanya. Nah, Robert cerita dong suka dukanya moto olahraga, foto olahraga itu seperti apa kayak gitu. Salah satu contoh nih, kalau sukanya banyak ya. Nah, saat kita motret event-event besar kayak Asian Games atau Asian Games ya, kejuaraan dunia di luar negeri, pasti senang jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Jadi plus ya, moto ya sekalian traveling ya. Iya. Jadi tahu mana-mana lah. Terus sebenarnya dukanya banyak juga. Bukan duka sebenarnya. Menurut saya faktor kesulitan lah. Oh, faktor kesulitannya. Iya. Kita ngomong yang happy dulu deh. Sukanya apa? Selain tadi traveling, terus dapat kesempatan emas, mungkin ada lagi yang aduh ini menyenangkan banget nih kayak gitu. Kuliner kali ya, coba makanan-makanan di sana. Iya. Terus apa ya? Karena saya awalnya memang backgroundnya atlet, suka olahraga. Saya bisa lihat atlet-atlet kelas dunia ya. Dari deket. Iya. Terus saya kagum itu dengan atlet Jepang, Cina ya. Kenapa kok itu ya? Nah, mereka itu pada saat hari pertandingan nih. Iya. Ya, mereka itu pagi udah pemanasan gitu. Udah latihan sama pelatihnya dan padahal jam 10 nanti main ya. Mereka pagi itu latihan sama pelatihnya tuh udah sampai
berkeringat-keringat Gila, sampai harus kayak all out banget ya. Padahal jam 10 nanti harus main dan lawannya misalnya Cina lawan Jepang gitu ya. Kan maksudnya lawannya berat gitu ya. Tapi mereka luar biasa lah menurut saya. Itu yang saya salut. Wih, latihan itu juga ngikutin juga ya, lihat juga ya, berarti. Iya, karena gini, kadang di foto olahraga itu kita nggak melulu ambil pada saat game. Oh, oke. Kita diminta ikutin mereka pada saat latihan. Tapi itu nggak boleh deket-deket kan, kayak jauh gitu ya, pasti ada jarak latihan di sini, Iya. fotografer di sana. Gitu. Makanya kadang kita kan perlu tele. Oh. Nah itu tadi loh, makanya Iya, alat iya. sangat mendukung. Oke. Jadi kadang kita diminta untuk motret mereka latihan, terus profil pelatihnya, ya tahu, terus Iya. dianya sendiri. Gitu. Nah tadi kalau tingkat kesulitan apa nih Ko? Tadi kan sudah ngomongnya happy-happy, tingkat Iya. kesulitannya? Jadi tiap olahraga tingkat kesulitan beda. Beda. Nah, yang pasti tipsnya kenali dulu olahraga yang akan kamu foto. Oh, kenalin dulu ya. Iya. Menurut saya harus lah. Jadi harus tahu ini nggak mau ngapain. Misalnya kayak larinya kemana, kayak gitu putar berapa kali, kayak gitu ya. Iya, itu bisa. Terus ada pengalaman lucu itu pertama kali saya motret Formula One. Oh ya, wow F1. Saya benar-benar buta mengenai F1. Iya, Nyetir. itu pemainnya, maksudnya si drivernya ya, Iya. maksudnya atletnya, terus mobilnya, iya toh. Ya. Nah itu gini, jadi pertama itu saya motret di Singapura. Pada saat datang di media center tuh, semua itu 80% tuh fotografer senior. Wah, ini masih baru junior ya. Iya, saya waktu itu 2013. Waduh, minder juga ya. Semua lensa yang Udah kayak gede, iya. panjang-panjang kayak gitu. Terus mereka itu umur itu 40 ke atas semua loh. Wih. Salut saya, iya maksudnya. Bahkan 50, 60. Ada juga. Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Oke. Terus saya nggak tahu nih harus motret apa ya. Jadi saya ngikut aja. Tiba-tiba mereka itu lari keluar semua. Ternyata apa? Oh, Schumacher datang. Oh, Michael Schumacher. Datang. Dan begitu dia masuk dari gerbang itu kita foto kan. Pada saat dia jalan apa segala macam dengan manajernya, manajer teknik segala macam. Itu kita foto. Nah mungkin kalau Schumacher saya tahu ya, tapi banyak pembalap lain yang saya nggak kenal. Jadi Oke. habis motret saya nanya ke bule sebelah ini, who's that? Oh itu misalnya Hamilton, oh itu iya. siapa? Bottas misalnya. Oke. Nah itu baru saya catat, oh yang tadi saya potret nomor sekian ini gitu. Oh iya, untuk captionnya itu tadi ya kalau kirim foto betul. ya. Terus suatu ketika ada cewek nih, difoto juga sama mereka. Waduh siapa ini? Aku nanya siapa itu? Oh itu ceweknya Hamilton. Oh. Wah ya ampun kayak gitu. Jadi ada lagi nanti yang pakai dasi, difoto juga. Nanya lagi sih, itu siapa itu? Oh itu direktur Mercedes gitu. Nah, Jadi item-itemnya tuh banyak ya ke orang-orang pentingnya ya. betul gitu loh. Jadi makanya kalau kita istilahnya perang tanpa persiapan, waduh susah pasti. Jadi Itu sebelum moto apa tuh harus ngerti dulu detail-detail apa Betul aja di dalamnya. sekali. Nah, itu orang-orang akan- pentingnya juga Betul. ya. Jadi harus belajar dulu lah. Kamu harus searching dulu foto-foto yang dulu pernah ada tuh yang gimana, ya toh. Iya, Menurut iya, saya iya. harus kamu pelajarin dulu. Jadi supaya nanti pada saat sudah di lapangan kita nggak Bingung ya. Ini Iya. apa gimana nih? itu yang lucu. Terus lucu lagi, saya sudah motret nih waktu balapan nih. Iya. Nah, ada dua mobil yang lagi balapan sama-sama Red Bull. Oke. Nggak ada nomornya. Oh, terus? Nah,
Bingung kan saya? Iya, loh kok nggak ada mana- nomornya? Mana si A, mana si B kan? Iya. Nanya lagi saya ke bule sebelah ini. Ini yang depan siapa ini? Dia ngomong, kamu baru pertama. Iya, saya baru pertama, aku bilang gitu. Oh gini, buka buku itunya katanya. Kan selalu dapat buku, apa sih istilahnya? Guidebook. Oke, guidebook. Baru diajarin saya. Pembalap pertama itu kamu lihat lampu di belakang driver gitu. Kalau nggak salah, kalau merah itu pembalap pertama, hijau pembalap kedua. Oh. Nah, jadi iya. ilmu-ilmu yang begitu itu Ya harus seiring waktu ya, betul. dengan pengalaman, dengan sering terjun di lapangan, dengan sendirinya pasti bisa. Nah tadi kan kalau balapan Go, gimana kalau tenis nih, cerita tentang tenis. Nah, kalau tenis itu ada aturan pada saat bola belum, misalnya serve nih, Iya. bola belum dipukul, nggak boleh jepret. Oh. Karena suara shutter akan sangat itu ganggu sangat banget. mengganggu pemain, iya. Sama seperti golf. Oh, golf. Golf Iya. sebelum Tak gitu kena ya. bola itu Nggak boleh. jangan jepret kalau kamu ada di dekat mereka ya. Kalau lagi pengen ambil Ambil close ya. wide Oh angle iya. wide angle ya. Karena saya pernah bola belum kena, saya sudah tekan shutter. Sama dia bola ditaruh, saya dimaki. Siap banget. Kaget juga. Wah. Akhirnya semua jadi lihat saya kan gitu. Oh, oke. Jadi yang begitu-begitu. Tapi akhirnya dibilangin sama kanan kirinya nggak boleh moto iya, kayak gitu ya. jadi, ya. Itu kita dapat dari pengalaman lah. Iya. Itu mahal banget sih. Iya. Banyak sih seperti balap sepeda. Balap sepeda seneng ya, kita ngikutin pembalap kan dari kota ke kota kalau road race ya. Itu apa? Naik mobil kitanya? Kita naik motor, dibonceng motor. Oh, dibonceng motor. Gitu. Jadi motornya yang ngikutin, ayo gini Pak berhenti sabar kayak gitu ya. Semua komando dari kita. Oke. Nah, dukanya itu pada saat panas kita kepanasan banget. Iya kan? Oh Panas iya. masih nggak apa-apa. Hujan. Tapi begitu hujan, kita nggak mungkin berteduh dong, ya kan? Nah, karena pembalap kan tetap terus nih. Kita tetap meskipun hujan, balap tetap jalan. hujan, banjir, salju tetap jalan. Kecuali waktu itu saya pernah motret di Turki, salju 50 cm terpaksa berhenti. Oh. Wow. Tapi kalau enggak tetap jalan. Hujan angin, waktu itu saya pernah, jadi kalau misalnya balap sepeda nih, Iya. satu etape itu 200 kilo. Iya. Saya pernah sepanjang 50 km itu hujan angin. Wih, itu Waduh. kita udah pakai jas hujan, terus kayak harus foto, kan susah banget pasti ya. Susah banget. Dan kebanyakan kalau deres banget, saya pasti simpen kamera lah, selamatin kamera. Oh iya, karena nggak waterproof juga ya. Oh iya. Nah, jadi sepanjang 50 kilo itu hujan angin, tapi setelah itu panas. Waduh. Aduh, badan harus kuat dong ya. Iya, karena kalau balap sepeda itu kadang kan 10 etape. Oke. Nah, Wih. jadi bisa 2 minggu pergi gitu kan. Iya. Kebanyakan teman-teman bilang, wah enak. Enak ya jalan-jalan. Iya, padahal kalau Coba dirasain sendiri ya. Kalau renang gimana, Bu? Motor renang atau yang kayak harus nyelam-nyelam diving gitu? Kita ikut dong. Jadi kamera ada case-nya khusus gitu ya atau gimana? saya kalau motret bawah air pernah sih, tapi waktu itu kerjaan di luar ya, jadi maksudnya ada klien pengen foto bawah air. Oh, oke. Oh, jadi ini klien memang khusus moto orang ini aja Iya. untuk di bawah air kayak gitu ya. Berarti bukan karena olahraga. Bukan. Kan ada kayak menari di dalam air gitu kan, ada kayak senam indah kayak Iya. gitu-gitu kan ada juga kan. Iya. Kalau bawah air pasti harus ada pakai housing khusus juga. Iya. Oke. Nah, tips nih buat teman-teman yang kepengen, aku nih kepengen loh
mau terjun di bidang sport fotografi, nah itu apa nih tipsnya dari Ko Robert buat teman-teman ini yang masih baru-baru, awal-awal pemula, apa yang harus di-prepare, disiapkan? Yang pasti satu harus senang olahraga lah. Senang menurut olahraga, saya ya? Iya, karena kalau dari awal itu nggak senang olahraga pasti akan bosen atau secara mental pasti akan nggak tahan ya, maksudnya Nggak tahan. iya, karena seperti anggap aja kita motret itu tadi balap sepeda yang harus ngikutin Iya. pembalap, kepanasan, Kehujanan, iya. kayak gitu, kena Kalau kita salju. nggak senang olahraga pasti ngapain juga sih ya, motret wedding kan lebih enak. ya nggak repot ya. AC dingin ya. Iya benar. Cuman berapa jam Selesai. Iya. Sedangkan kita kan habis motret harus langsung edit, kemudian harus langsung kirim. Langsung saat itu juga ya, nggak bisa ditunda. Iya. Seperti motret badminton gitu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu. Kadang kita habis motret satu game, ngedit sebentar, ngirim, habis itu motret lagi. Oh terus gitu ya di pola? Iya terus, bayangin jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Wah, capek ya itu kalau nggak passion ya. Betul. Itu. Jadi yang pertama itu harus suka dulu teman-teman. Iya. Terus yang kedua tipsnya apa tuh? Tipsnya kenali olahraga yang akan difoto. Oke. Supaya kita bisa antisipasi kira-kira nanti gerakannya seperti apa. Terus kita harus ambil posisi di mana supaya dapat angle yang bagus. Iya benar. Wajah clear. Kalau misalnya kayak badminton harus kelihatan raketnya, harus ada koknya, ya kan? Oh iya benar. Gitu. Terus ketiga, coba cari referensi foto dari online. Kan sekarang gampang banget nih. Oke. Iya. Jadi browsing dulu ya. Betul. Jadi kayak lihat dulu, di foto seperti apa nih, angle-nya, mau apa aja. Pelajari foto dari karya orang lain. Pelajari. Iya. Jadi 3 itu ya. Terus siapin gear ya, kamera, lensa. Oke. Yang jangan sampai kita punya kamera bagus tapi nggak ngerti makainya. Berarti harus mengerti gearnya itu, fungsi-fungsinya apa aja ya untuk gearnya. Kalau saya selalu pelajari buku manual pertama ya. Oh, manual book. Iya, itu penting banget sih. Gitu. Meskipun kadang-kadang bahasa Inggris ya susah ya. Tapi harus belajar teman-teman. Harus. Karena tiap kamera itu menunya beda. Oke. Fasilitasnya beda. Oh iya. Iya, toh tiap keluar baru beda lagi. Sayang kalau kita nggak bisa maksimalkan fungsi di kamera. Kalau di olahraga misalnya nih fasilitas multiple exposure, di mana dalam satu frame ada beberapa gerakan berurutan yang bisa masuk dalam satu frame. Itu kan bagus banget tuh kalau di olahraga ya. Iya betul. Itu padahal kamera kita bisa tuh, tapi kita nggak tahu cara makainya. Kan sayang banget gitu. Iya. Jadi harus ngerti gearnya. Iya. Oke deh. Buat teman-teman yang mau tanya lebih detail, lebih lanjut, bisa boleh DM langsung ke Instagramnya apa kok? Robertus Pudianto. Oke, @Robertus Pudianto, nanti ada di bawah ini ya. Oke, untuk nextnya teman-teman boleh like, subscribe, komen, dan share video ini, dan tulis ya untuk next kita mau wawancara sama siapa lagi. Oke, thank you. Bye. Bye.